Simkuring Agung Trimansyah, ti paguyuban mahasiswa Parahyangan Poltek Esos Bandung. Saksikan terus channel YouTube Sosiawan TV. Tong hilap di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiawan rekan-rekan. Balik lagi nih masih di Marat ya. Satu lagi narasumber kita ini ada dari Pawayangan. Pawayangan Tenaon, dan perkenalkan diri Kang. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi Agung Trimansyah atau biasa dipanggilnya Acong. Agung Trimansyah Acong ya, sebutan panggilan di Pawayangan. Di Pawayangan. Masuk ke STKS karena Pawayangan itu kan paguyuban mahasiswa Parahyangan. Mahasiswa Parahyangan yang ada di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial dulu. Sekarang jadi Poltek Esos. Oke. Nama baru kemarin lah. Oke. Tahun berapa Pawayangan itu ada? Pawayangan berdiri pada tahun 2008, Kang. 2008. Oh, saya geus lulus berarti eta mah pas keluar eta jadi merenya atau eta jadi saya baru lulus. Zaman saha berarti? 2007 di konsep anak-anak 2007. Zaman siapa berarti sebutkan namanya? Sep Nuriana, Gilang, Galang, Randy sama Kang Damo ada. Limaan. Itu pendirinya. Ya, disebutnya Pandawa 5. Pandawa 5 disebut apa? Si Kurawana saha? Kurawana. Acan aya. Milarian kene. Masih neangan mana ieu. Padalangan. Tah, terus sejarahnya kunaon bet dibuat eta karena zaman sebelum itu mungkin nggak ada, karena yang saya tahu teman-teman dari Poltek Esos itu paling hima-hima yang dari luar daerah. Misalkan dari Maluku, Sumatera Barat, lain-lain lah. Ini kenapa nih sampai ada Pawayangan nih? Kenapa nih ya asal-usulnya? Ya justru karena awalnya kan himpunan-himpunan mahasiswa itu adanya yang dari luar daerah. Ya. Karena di STKS sendiri kan mahasiswanya banyak dari daerah-daerah luar gitu. Ini kita nih yang tuan rumah mana gitu kan. Gitu. Jadi nggak ada buat wadah atau penampung aspirasi lah masyarakat Jabar teh. Benar. Kala pitan lah ya Gojek. Karena makin banyak mungkinnya udah ke sana yang muda-muda baru masuk itu makin banyak karena zamannya sebelum itu banyaknya tugas belajar. Jadi ASN yang ditugaskan belajar. Jadi sedikit si anak budana. Betul. Jadi aya nu herang seetik parebut lama. Bahkan parebutnya sampai tiap angkatan. Lintas angkatan lama. Berarti zaman itu sudah banyak sudah mulai banyak. Jadi kalau dulu kan tugas belajar ya kan. Kalau kesini udah ada kayak ikatan dinas umum gitu, yang umum juga. Jadi anak-anak Jawa Barat lebih banyak pemudanya ya. Jawa Barat dan Banten Kang ngagabungna. Masih banyak teh. Ya. Jadi BJB ya. BJB teh gini. Bantu Jabar ya. Nah, terus kegiatanna naon wae tah? Kegiatan sih kurang lebih sama lah kayak himpunan mahasiswa di tempat-tempat lain gitu nya. Kita bikin kegiatan kayak bansos, baksos, atau misalkan untuk di dalam kampus sendiri kayak ya aspirasi kegiatan bikin makrab lah gitu kan. Keakraban teman namanya sekarang CB Kang, singkatan dari ICBT. Naon? Cewek botak, cowok botak kok. Capacity building. Waduh, CB. Oke. Capacity building. Jadi diganti makrabnya teh capacity building. Nah, gitu. Isina naon tah biasa capacity building materina? Banyak materi dari senior ataupun alumni yang mengisi materi ya paling seputar dunia perkuliahan pada umumnya, pekerja sosial gitu. Terus lebih mendekatkan diri untuk lintas angkatan gitu kan kalau di STKS mah ya tugas teh eta keneh gitu Kang, betul. Jadi senior teh bisa jadi koas lah gitu kan. Gitu. Terus misalkan kieu berapa tahun masa kepengurusan di Pawayangan? Untuk kepengurusan sih kalau misalkan aktif di struktural ya Kang ya, misalkan struktural. Saya dulu di kepengurusan jadi ketua tuh setahun Kang. Cuman setelah pokoknya selama masih aktif di mahasiswa itu masih masuk anggota Kang. Cuman untuk kepengurusan sendiri setahun. Koli daftar lagi kumaha, apa khusus ada member langsung nomor register atau kumaha atau syaratnya naon gitu? Yang pertama sih untuk daftar harus dari
wilayah Jawa Barat dan Banten asalnya. Domisilinya. Cuman ada beberapa kasus tertentu yang ada kayak mahasiswa luar biasa gitu Kang. Oke. Jadi dulu kita pernah ada dari timur, anak timur juga ikutan pewayangan. Nah, lebih sering main sama anak-anak gitu-gitu Kang. Itu bisa. Gimana? Jadi ada ya anggota luar biasa gitu. Anggota luar biasa. Luar biasa sekali pokoknya. Benar. Itu bisa masuk. Bisa masuk. Untuk keanggotaannya sendiri itu paling misalkan senior turun ke bawah ngerangkul adik-adiknya gitu. Misalkan nih dikenalin kita ada ini pertamanya, nanti ada pertemuan pertama gitu. Ada SUPA ya, surat undangan pertemuan awal. Gilang banget. Terus dari situ mulai nanti dibentuk kayak apa ya istilahnya mah kaderisasinya gitu. Oke. Lalu ya berarti sudah berapa ketua? Sebutannya naon? Ketua atau naon? Kalau sekarang sih sebutannya Prabu. Prabu. Kalau dulu awal-awal saya masih ketua biasa. Masih ketua. Prabu berarti sejak saha tah ketuana? Prabu sejak disebutkan dari satu zaman masih ketua saha yang pertama nih. Ketua pertama Asep Nuriana, oke. Terus Diki Koswara. Diki Koswara masih ketua ya? Ya, Jikri Insan. Jikri Insan ketua masih. Terus Jana Ahmad masih itu ketua. Nih ya kita di angkatan 2010 itu rada spesial soalnya ketuanya 2. Oh, nah setengah bisa ewang gitu. Nah, habis setengah ewang tuh mampu kumaha sorangan. Kumaha eta bisa dibagi. Ya, tadinya kan mau naik jadi presma. Oh, iya oke. Jadi presma. Kang Jana. Pengalaman jadi presma, Jan? Hampir. Sugan teh pengalaman beneran. Hampir ya elek usaha. Aduh, karunya teu nya tuh mah. Teu nyalon. Nya mah jadi. Atau politikan Jana. Politikan Jana ya namanya. Oke. Terus ke saya masih ketua Prabu tuh mulai di angkatan pokoknya yang masuk 2015, Kang. 2014 lah. Berarti saya yang Prabu. Prabu teh dulu berarti Isan. Oke, Isan jadi Prabu. Lalu untuk sekarang ada PLT Kang namanya Raka yang angkatan sekarang. Dulu Kang Acung jadi ketua udah Prabu berarti. Masih ketua Kang. Masih ketua juga. Awal-awal angkatan anak-anak 2015 itu baru ganti Prabu, ganti ADART. Jadi sekarang jadi Prabu. Berarti kabinetnya atau turunannya sebutannya masih ada Prabu, di bawahnya ada Panglima. Terus ada bagian divisi-divisi lah biasa. Divisi sebutannya atau biasa saja? Biasa saja. Hanya sebutan di atasnya. Nah, terus syaratnya lagi apakah harus ketika yang masuk itu wajib bisa bahasa Sunda juga atau kumaha? Atau bebas saja? Justru kan banyak di Jawa Barat teh kayak misalkan orang Bekasi gitu yang lebih dekat ke DKI gitu, pada nggak bisa bahasa Sunda. Jadi belajarnya di kita bareng-bareng. Cuman nya wayahna diajarna ge unyang anjing gitu. Sunda. Iya, Sunda. Susah ya Sunda Bohun. Ya. Aya UKM bahasa gitu eta mah. Pantesan di film apa namanya? Gile Lindro ada ketika scene itu ketika ditanyakan bisa bahasa Sunda? Bisa. Tapi ngomong nanti langsung gitu. Ngomong nanti naon cicing si anjing jangan gitu. Cicing si anjing itu. Dan itu sudah terkenal jadi kayaknya titik komana orang Sunda teh eta pisan gitu kan. Iya benar. Berarti minimal belajar atau mau belajar bahasa Sunda. Minimal keur ngobrol teh aya we bahasa Sunda. Iya, jadi bisa bahasa Sunda. Tapi misalkan nih syarat jadi ketua apakah itu mau wajib bisa bahasa Sunda atau harus domisili yang asli di situ atau gimana? Kalau syarat jadi ketua biasanya kalau dulu ya Kang ya, jadi keputusan satu angkatan. Misalkan satu angkatan itu ngumpul, misalkan angkatan tes 2010 ngumpul semua dulu. Siapa yang siapa yang ditaikan, dinaikin. Jadi nggak ada intervensi dari senior. Jadi istilahnya kan kita yang mau membawahi ya ini dulu lah, angkatan kita dulu baru ke bawah. Jadi harus satu keputusan, satu suara bulat. Oke, Yunus, mana naik gitu. Dan itu berapa lama? Proses itu bisa sampai dari ngobrol sampai jadi itu 2-3 bulan lah Kang. 2-3 bulan. Lalu menjabat kepengurusan berapa lama? Setahun. Sama kayak yang lainnya 1 tahun. Udah pasti udah sibuk kuliahnya. Intinya mah karena di sana belajar tong kamalinaan akhirnya malah putus kuliah. Jadi kalau di beberapa UKM malah di zaman saya dulu ada di waktu saya ke Jogja ada UKM dan organisasi dari kayaknya mah kalau sekarang LKS sebutannya tapi dulu mah yayasan atau foundation gitulah ya bagian anak jalanan bahkan sampai karena saking enaknya bergaul jadi punya base camp juga bahkan sampai putus kuliah.
malah jadi kerjanya tuh di yayasan itu. Ada beberapa orang yang zaman saya tuh ngalamin di Jogja waktu saya sama UGM dan Universitas Belanda teh Amsterdam dulu, project plan internasional dari dengan plan Indonesia. Jadi gitunya di Pawayangan juga sama seperti itu. Dan ada yang cinlok tuh biasanya gitu. Saya. Oh, cinlok oke ternyata. Oke. Cuman saya mah bedanya misalkan saya di Pawayangan, ada ceweknya saya ajak gabung gitu. Ya, biasa. Bedanya biasa. mah yang lain ada di Pawayangan deketin cewek, kalau udah teh mari disah keluar tengiluan. Embung deui nya mung panggih. Si Jana lah oh gitu. Mun geus putus embung panggihnya. Jadi ngaluarkeun awewe teh geus 3-4 kali lah si Jana mah gara-gara nu kitu teh Kang. Bisa gitunya flamboyan mah. Soalnya kan biasa ya orang Bandung mah cinlok kan jadi udah deket. Orang Bandung deui mah misalkan bobogan yang orang Makassar jauh putus nang Kang. Bener. Misalkan geus lulus, oh jauh cenah putus we dah. Ya matakna saya mah baheula embung jeung orang nu Bandung deui baheula. Kumaha jeung orang Kalimantan wah. Aya pokokna mah eta mah jana lah. Jana banget lah itu mah ya. Oke, jadi di Pawayangan eta nya nilai plusnya ya. Jadi memang skill-skill yang tidak diberikan di kelas itu ya, di komunitas itu bisa didapatkan. Ada lagi misalkan sampai sekarang Pawayangan sudah resmi jadi apa di kampus UKM kah atau jadi naon posisinya kalau di dari dulu kampus? Kang sampai sekarang di kampus untuk hima sama itu tuh nggak bisa jadi resmi kan, masih ilegal. Kenapa katanya? Jadi kalau mau resmi harus dibikin satu himpunan mahasiswa yang membawahi semua gitu. Jadi kan di kita mah daerahnya misalkan hima HMKS Sulawesi Selatan. Atau kalau membawahi semua mah kan aya BEM atuh meureun. Tah anehnya teh karena ini kan BEM misalkan satu BEM. Sedangkan hima untuk legal itu kan kebentrok jeung BEM meureun Kang. Beda nya tumpang tindihnya ininya perannya. Jadi dari pihak kampusnya nggak ada izin lah sampai sekarang. Bisi kesukuan meureunnya gitu. Tapi dan memang juga di UKM-nya juga ada Garnida ya kalau nggak salah di situ. Itu juga udah Sunda banget juga di sana, malah orang luar juga banyak yang pengen belajar di sana. Nah, terus ketika menjabat nih jadi ketua di Pawayangan, kira-kira programnya apa biasanya? Program kalau untuk saya sendiri program sih dulu ada beberapa program kayak bulanan per triwulan sampai semester. Apa gitu. Targetnya apa nih? Untuk anggota saja kah atau juga ada untuk yang lain? Untuk lebih tepatnya sih Kang, karena Pawayangan ini kan sebenarnya tidak terlalu banyak untuk orang Jawa Baratnya sendiri. Maksudnya tidak terlalu banyak yang ikut, tapi orangnya mah loba gitu. Oh, gitu. Jadi dah ayo orang Bandung, ayo orang Jawa Barat. Ya. Ada hoream nanaonan sih. Benar, mending balik ya. Mending di luar ulina. Oke, terus. Itu untuk gimana caranya supaya mengenalkan Pawayangan ke orang Jawa Barat tapi heula gitu. Jadi PR setiap tahun para ketua teh eta sebenarnya merayu, merakut, membuat orang pengen ikut mau ini ya. Jadi wadah tebar pesona gitu. Bener Kang. Udah gampang sebetulnya mun kitu mah. Pasangnya frontliner awe nu geus disungguh di Pawayangan geus sok pesi gancang. Kamari ge nya singgilang ge saya minjem waktu jadi video nu mana tah? Nu basakeun undang-undang Texas ya. Saya ge minjem Pawayangan enak. Oke, jadi begitu teman-teman sosiawan, Pawayangan ada di Poltekkes Bandung, dulu itu STKS. Mungkin teman-teman di kampus lain silakan mau dikupas tuntas juga di Sosiawan TV untuk perkumpulan komunitasnya atau apapun, silakan kita hubungi saja di deskripsi di deskripsi ada nomor kontak kita untuk kita kupas saling berbagi, karena kalau disimpan hungkul lebar eta teh sejarah pasti untuk hidup kalian. Oke, segitu aja dari kami Bekang. Terima kasih dari Pawayangan. Sampai ketemu lagi di bahasa-basi sosial selanjutnya. Salam sosiawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, geula, aing tutup heula.